Makanya dalam Islam itu kan Mas Diki terkait dengan makan ya. Jadi terkait dengan makan. Pertama apa yang kita makan. Terus bagaimana cara kita makan. Terus berapa porsi yang kita makan. Itu diatur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Om Praya atau podcast obat dan makanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Pada hari ini saya host di podcast Om Praya, Vicky Agung, telah kedatangan tamu yaitu Ustadz Haji Muhammad Zuhri, sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan Islam, yang dimana kita akan berbincang-bincang dan ngobrol hari ini tentang konsumsi makanan yang sehat saat sahur dan berbuka puasa dari sudut pandang agama Islam. Selamat datang Bapak Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balai Besar POM Palangkaraya, Bapak. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini Bapak, sebelum kita mulai Pak Ustadz Zuhri, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Ustadz Zuhri, bagaimana Bapak keseharian Bapak, kemudian kesibukan Bapak sekarang ini, Pak. Oke. Silakan. Ya. Nah, terima kasih Mas Vicky. Saya seperti yang disampaikan tadi, ya, bahwa Haji Muhammad Zuhri, sarjana hukum Islam, magister pendidikan Islam. Ya. Untuk keseharian saya memang ikut bantu di UMPR, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kita ngajar ya, bantu ngajar. Dan di samping itu juga kita ikut bantu juga di PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Kalimantan Tengah. Ya, ya. Kesehariannya. Kegiatan-kegiatan yang lain juga melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Oke. Kalau diminta siap untuk melayani masyarakat ya, Pak. Ya. Mungkin sebagai penceramah, Pak, nih. Penceramah, bisa begitu. mengisi tausiah seperti itu ya. Karena memang hampir setiap bulan ya, kalau 2 bulan sekali lah. Saya juga sudah ngisi di kantor ini di Balai Besar POM Palangkaraya. Berarti sudah sering ya Pak ya kesini ya Pak ya. Nah, baik sahabat BPOM, kita kehadiran Pak Muhammad Zuhri, Pak Ustadz Muhammad Zuhri ini berarti sudah ahlinya di bidangnya, karena hari ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana sudut pandang Islam mengenai berbuka dan sahur yang sehat seperti apa ya Pak ya. Mungkin kalau dari sudut pandang BPOM-nya sendiri, biasanya kami itu membahasnya tentang keamanan pangannya Pak, nih. Keamanan pangannya, kemudian dibilang kita lebih ke arah toyibnya, bahkan ada halalan toyiban ya Pak ya. Nah, mungkin kalau di BPOM lebih seringnya membahas tentang toyibnya Pak. Nah, sore hari ini kita akan bersama Ustadz Muhammad Zuhri ingin membahas dari sudut pandang Islamnya ini Pak. Kira-kira Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam Pak mengenai pentingnya menjaga pola makan yang sehat selama bulan Ramadan, terutama saat sahur dan berbuka ini Pak? Ya, jadi Islam sudah mengatur sempurna ya, bagaimana supaya kita itu hidup sehat, baik di luar bulan Ramadan, juga termasuk di bulan Ramadan. Karena memang badan kita itu kan punya hak. Betul. Hak untuk dijaga, hak untuk dipenuhi, bagaimana supaya kita hidup ini bisa sehat gitu ya. Jadi kalau istirahat di situ, fa inna 'alaika li jasadiya haqqun. Sesungguhnya dalam badanmu itu ada hak. Maka kita juga tidak boleh membaca terus gitu ya. Istirahat. Nah, kita nggak boleh juga sholat terus semalam suntuk, itu nggak boleh. Ada haknya. Bahkan malam itu juga wali zaujika haqqan, istri pun ada hak. Gitu. Jadi sampai mengatur begitu. Nah, tentunya di dalam Islam itu kan sudah disampaikan dari Pak Wiki ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Manusia,
makanlah dari apa yang ada di bumi ini itu untuk kita, tapi yang halal. Betul. Yang halal juga tambah thayyib, yang bagus gitu kan. Karena tidak semua halal itu thayyib. Betul. Nah, Ya, tidak baik. ya. Itu baik untuk tubuh kita ya. Ya, jadi contoh misalkannya orang itu kalau udah diabetes makan gula, Iya. gula itu halal, tapi kalau dimakan bagi yang diabetes itu Nah. tidak thayyib. Ya, jadi Ah. statusnya berubah ya, Pak. Nah, statusnya berubah. Iya, iya. Ada yang bilang ini halal itu urusannya urusan akhirat, Betul. thayyib itu urusan dunia. Dunia. Oh iya, betul, Gitu. betul. Iya. Halal thayyibah. Thayyibah. Nah, begitu juga di bulan Ramadan juga seperti itu. Makanan tetap kita jaga. Tidak boleh kita sembarang. Sembarang masuk. Apalagi kita dalam kondisi beribadah membekali tubuh kita makanan itu harus betul-betul halalan thayyibah. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya, Jadi sahabat Bepom, memang podcast kali ini berlangsung di bulan Ramadan ya Pak ya, kebetulan ya. Oke. Itu mengapa kita mengangkat tema makanan sehat selama bulan Ramadan ini. Baik Pak Ustadz, kira-kira kalau untuk hikmah dan manfaat yang terkandung dalam anjuran agama terkait konsumsi makanan dan minuman saat sahur dan berbuka yang baik itu apa Pak? Hikmah dan manfaatnya. Jadi hikmahnya makan sahur itu membekali diri, karena nanti kita mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu baru boleh makan. Iya. Jadi untuk menambah sebuah kekuatan di dalam diri kita, maka di sepertiga malam yang terakhir itu, bahkan sahur itu disunahkan untuk mengakhirkan, ya, Mendekati untuk saat mendekati subuh. ya sekitar yang paling bagus seperempat sebelum adzan. Seperempat jam sebelum azan. Ya, Oh. sebelum subuh lah, Iya, ya. iya, sebelum azan. Nah, karena dalam Islam itu kalau yang di imsak itu kan sebenarnya masih 10 menit. Iya, betul betul. Ya, Tanda ya Pak ya. masih boleh, masih 10 menit Iya, itu bisa kita makan gitu. Nah, kenapa kok diakhirkan? Ya karena nanti supaya kalau awal-awal kan mungkin kekurangan tenaga juga. Iya. Sehingga Cepat habis ya. cepat habis dan siang akhirnya lelah gitu. Karena yang namanya tubuh itu kan harus punya ada hak untuk dikasih kekuatan. Nah, salah satunya adalah dengan cara makan yang Sahur. tetap aja makan yang halal lagi, Halal dan- thayyib. dan thayyib dan baik. Baik. Dan juga begitu. Berbuka juga begitu kan. Menyegerakan berbuka juga menunjukkan sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mentang-mentang ya aku masih kuat nanti aja. Gitu ya. Masih kuat aku nanti aja. Iya. Nah, itu malah justru dilarang. Harus disegerakan. Harus disegerakan. Berbuka. Di dalam hadis Rasul menyatakan begini, la tazalu ummati bi khair ma ajilul iftar. Jadi umatku itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia itu menyegerakan untuk berbuka. Ya, karena Ya. kadang kalau kita puasa itu Pak, puncak-puncaknya kita lapar itu sebenarnya di siang Di sampai siang. menjelang sore. Betul. Pada saat Sudah kalau bisa kata sar, orang berarti ya kan, Iya. ngabuburit itu malah sudah hilang. hilang Iya, sudah. karena matahari sudah mulai betul, sudah adem lagi ya Pak ya. Nah, itu kadang orang malah nggak merasa ya Pak Nggak ya. merasa Kadang, haus. iya. Puncaknya tuh sebenarnya di siang pas teriknya itu ya Pak ya. Nah, yang kedua juga kita melatih diri kita disiplin terhadap perintah, Betul. kan gitu kan. Jadi dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau kita mau wisol menyambung itu malah justru nggak bagus. Semua sudah diatur nih Pak. Nah, maka tadi hadis Nabi tadi bilang bahwa Rasulullah pernah bersabda, umatku itu senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka. Iya, baik. Iya. Nah, sekarang kita coba bedah satu persatu Bang ya. Dalam arti kita membahas, kan tadi ada sahur dan berbuka ya Pak. Iya, Kita spesifikan membahas tentang sahurnya ini Pak. Kira-kira anjuran Islam mengenai makanan saat sahur itu seperti apa Pak? Mungkin di mungkin menu-menu anjuran, apakah ada di dalam sudut pandang Islam itu kalau sahur ini sebaiknya, kalau berbuka mungkin kita sering mendengar ya Pak ya, bahwa berbukalah diawali dengan, kalau Rasul itu kurma yang basah ya. Ya. Kalau nggak ada yang kering, Kurma. setelah itu baru air. Nah, kalau sahur itu bagaimana Pak kira-kira? Sebenarnya sama, bahwa sahur itu kan juga disebutkan dalam hadis itu nikmat sahur mukmin at-tamr. Jadi senikmat-nikmatnya sahurnya orang yang beriman itu adalah at-tamr. Tapi ya kan kita orang Indonesia kan beda ya. Waktu itu zaman Nabi kan memang di sana memang makan pokok kan kurma. Kita di Indonesia ini ya setelah nasi begitu kita susuli dengan kurma. Iya. Supaya tidak meninggalkan sunnahnya Nabi. Betul. Karena makanan kita adalah makanan
Ya tadi nasi. Beda ya, Pak? Beda. Iya. Tapi Tetap aja kita nasi. melengkapinya Ya. dengan Melengkapinya Sunnah. yang terakhir dengan kurma. Kurma. Itu akan menambah daya kekuatan yang luar biasa. selama sepanjang kita Setelah- sampai nanti. Mas. Dan diusahakan yang ganjil ya. Nggih. Jadi 1 atau 3. Tiga. Sekalipun 2 itu boleh. Tapi kalau dalam hadis ya kan. Nggih. Dalam hadis kan disebutkan bahwa Innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi Allah itu satu. Witra itu cinta kepada yang witir, yang ganjil gitu. Allah itu ganjil gitu ya. Cinta kepada yang Ganjil. ganjil. Sampai kita memilih makanan kurma pun untuk sahur kita juga pilih. Kita juga yang misalkan yang ganjil. Yang ganjil. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai yang witir ya, ganjil. Yang ganjil. Nah, di samping itu juga yang harus kita makan apa makanan yang berkarbohidrat ya. Nah, sumber energi. Nah, itu termasuk sumber energi, sebenarnya sama nasi, kan kan? Nggih. Roti Makanan gandum. Itu semuanya juga kita kalau bisa kita kalau ada ya kita Nggih. Konsumsi. sebagainya. Kemudian juga begitu sayur. Jangan lupa sayur juga termasuk luar biasa itu Iya. bagi ketahanan tubuh kita kan. Vitamin dan mineralnya ya, Pak, ya. Mineralnya. Sama kalau sayur itu tambahnya lebih ke serat ya, Pak. ya. Iya. Jadi menjaga kesehatan pencernaan juga ya, Pak. di situ. Menjaga kesehatan tubuh dan jangan lupa itu air putih itu juga harus Iya. cukup harus Iya. cukup itu. Air putih itu luar biasa juga. Karena Dan kita kan menjaga cairan ya seharian Iya. itu ya, Pak. Jadi kalau kita sampai kurang cairan, kekurangan cairan akan badan kita juga ngedrop juga kurang akhirnya. bagus. Nggih. Apalagi ginjal ya. betul. Kasih kerja keras Ya, di ginjalnya, ginjal Pak, ya. seperti itu. Nah, ini kadang-kadang itu mungkin kejadian juga, Pak Ustadz. Orang yang kelewat sahur ini, misalkan ini. Iya, iya. Nah, mungkin malamnya lembur atau terlalu kecapean. Nah, pas sahur nih dia bablas ini, tiba-tiba bangun dia ternyata sudah subuh. Nah, ini bagaimana kalau Iya. dari sudut pandang? Dari sudut pandang hukum, sahur itu hukumnya sunnah. Sunnah. Artinya kalau kebablasan nggak ada yang bangun nih. Iya. Misalkan orang masih jomblo gitu. Itu Contoh gitu ya. efek samping orang Ya, Iya. tiduran capek kerja lembur gitu Iya. ya. Nggak sahur kok dengarkan bukan ada komat, masya Allah sudah komat. Berarti kan batasan sudah nggak boleh. Maka di saat itu tetap ada kewajiban untuk berpuasa. Iya. Kita melanjutkan. Tetap berpuasa. Jadi ada mahasiswa yang kemarin baru saya tanya, nak puasa nak? Enggak Pak, kenapa? Tadi malam tidak sahur. Nah, itu keliru itu ya. Tetap aja puasa. Namanya kadang makan 2 hari, nggak makan 2 hari juga masih Biasa kuat. aja, nggih. Apalagi sehari dan tujuan dalam rangka ketaatan kepada Allah, mesti Allah akan memberikan Dan hukumnya kekuatan. wajib ya, Pak. Nah, itu wajib, puasanya kan wajib. Betul. Nah, jadi kalau sahurnya kadang-kadang jadikan alasan itu, kenapa nggak puasa? Waduh, saya tadi malam nggak sahur, kesiangan. Nah, tapi gitu ya. betul. Nah, Nggih. mengakhirkan sahur itu ya antara kalau qadru ya, dari qadru khamsina ayat. Jadi kalau baca ayat itu sampai 50 ayat antara adzan dengan waktu sahurnya itu ya. Perkiraan kalau kita baca ayat itu 50 ayat. Azan Disebutkan di situ. di subuhnya, Pak ya. Iya, Oh, berarti jedanya. jedanya diperkirakan seperti itu. Tapi tentunya ayat yang tidak pendek-pendek gitu ya. Iya. Seperti kalau juz amma itu kan amma tasa'alun annabailadim kan seperempat aja selesai itu ya. Iya. Nah, kita makan kan perlu tenang. Betul. Kita makan ngunyahnya juga sempurna, tidak terburu-buru. Jadi makan terburu-buru kan malah justru kurang sesuai dengan kesehatan. Iya, Kan gitu kan. Begitu juga minumnya. Nah, oke, kali ini mungkin terkait dengan berbuka. Kalau tadi sahur sudah, Ustadz, kita terkait dengan berbuka ini. Ya. Berbuka tadi sedikit banyak sudah dibahas ya, Pak ya. Bagaimana kita harus menyegerakan berbuka. Apa menu yang disunahkan tadi sudah ya dengan kurma urutannya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci lagi, Pak. Ditambah lagi sunnahnya seperti apa. Kemudian bagaimana ini kan banyak juga nih, terutama mungkin adik-adik yang masih kecil ya, karena seharian nggak puasa lemas, tiba-tiba buka langsung, wah banyak sekali yang yang dikonsumsi itu. Bagaimana dalam sudut pandang Islam? Ini kaitannya mungkin dengan porsi tadi ya, Iya, Pak Ustadz. jadi terkait dengan porsi. Kalau di dalam hadis itu pernah bahwa Rasulullah SAW itu pertama kan disunahkan kita kurma. Kurma. Kurma pun kurma yang basah, Yang seperti yang basah. Mas Wiki tanyakan tadi. Kalau nggak ada kurma,
Dan itu segera ya gitu. Allahu Akbar gitu ya. Iya. Kurma dulu. Kurma dulu. Oh, bukan minum dulu berarti ya Pak ya? Enggak, kurma Oh, dulu. kurma dulu, baik. Ya. Baru urutannya kurma yang basah kan? Yang basah. Ah, Betul. kalau nggak ada basah berarti kurma Yang yang kering. kering. Kalau nggak ada kan berarti air putih. Air putih. Jadi ada urutan-urutannya. Itu secara sunnah ya Pak? Sejak itu sunnahnya Rasulullah. Bahkan di sini disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, qala Anas pernah berkata begini, karena Rasulullah SAW ya, Iya. adalah Rasulullah SAW itu yuftiru ala rutobatin qabla ayyusalla. Jadi Rasulullah itu buka puasa itu dengan kurma yang basah sebelum dia sholat. Jadi jangan aku masih kuat, tak sholat dulu nanti aja aku sholat. Iya. Nah, itu malah nggak sunnah. Ya, gitu Iya, ya. sudah Iya. teladannya seperti itu. Iya. Fa'ilam takun rotobat fa'alat tamarut. Jadi kalau yang basah nggak ada, yang kering. Yang kering. Nah, itu diantaranya. Jadi, habis itu kemudian makan cara kesehatan, sholat dulu, Sholat kan dulu. sudah itu baru makan. Makan besar. Jangan sampai kita kemudian langsung, Kuahnya wah itu nanti kasihan, kaget. kakek Kan apa-apa itu kan tobakon antobak, bertahap. bertahan. Sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita bayangkan kemudian sudah kosong hantam, akhirnya Tubuh kan juga kaget. tubuh juga kaget ya, akhirnya Sholatnya, maghribnya malah jadi berat ya Pak? sholatnya malah berat, Iya. kekenyangan juga tidak tenang, Iya, gitu kan. Yang penting batalkan dulu. Batalkan dulu, Sesuai sunnah. atau kalau ada teh, kan, Teh, atau kue gitu ya, dan secukupnya dulu. Setelah itu sholat maghrib, baru kita isi dengan makanan berat. Nah, itu yang makanan pun tetap yang bergizi, yang betul, halal. yang halal bergizi. Dan itu sudah berlaku di mana-mana ya, di kantor-kantor atau di masjid misalkan. Buka bersama. Kita buka bersama itu, kita batalkan dulu puasa kita ya dengan iftar kurma, dengan kue. Iya. Setelah itu habis sholat baru dibagi nasi. Nasi, ya, makanan beratnya. Supaya tidak kaget karena kita sudah diisi. Iya. Kan gitu. Oke. Ya, tidak boleh tergesa-gesa juga, makanan tetap makan tangan kanan dengan mengucapkan bismillah. Karena ini kulu amrin ribalin la yubda'u bismillah wa akto. Jadi segala sesuatu yang baik ini yang baik. Kalau yang rokok nggak ada bismillah. Ya, jadi segala sesuatu yang dimulai yang bagus dimulai dengan bismillah. Tidak dimulai dengan bismillah wa akto. Akto itu adalah terputus. Ada yang banyak menafsirkan terputus itu adalah terputus nilai ibadahnya. Nah, jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, kemudian tidak dimulai dengan bismillah, maka di situ kita terputus dari nilai ibadahnya. Jadi tidak dinilai Tidak ibadah. nilai sebagai ibadah. Hal-hal baik apapun sebaiknya dimulai dengan Dimulai dengan bismillah. ibadah yang bagus ya. Iya, ibadah bagus. Karena itu nanti dihitung Itu ibadah. Iya. Yang kedua, ada yang menafsirkan begini, jadi segala sesuatu itu yang baik adalah dimulai dengan bismillah. Karena kalau tidak dengan bismillah, maka di situ akan terputus atau kurang berkah. Nggak berkah. Kurang berkah. Jadi makanya disuruh dianjurkan untuk bismillah. Oke. Itu Dan diakhiri dengan alhamdulillah ini at'amana wa saqona wa ja'alana bisa tanda kesyukuran kita bahwa Allah sudah menganugerahi rezeki ya yang bisa dinikmati. Ya. itu yang kadang kelewatan. Mungkin kalau bismillahnya ingat di awal, tapi setelah kadang lupa malah mensyukuri nikmat yang sudah dinikmati diberikan Allah. Malah itu ya sebenarnya satunya sama, jangan sampai dilupakan. Alhamdulillah di atamana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Nah itu bersyukur bahwa Allah memberikan makanan kepada kita, memberikan minuman kepada kita ya. Meskipun podcast ini singkat, tapi banyak sekali informasi yang sudah diberikan oleh Ustadz Muhammad Zuhri. Sebagai penutup, ini mungkin apa pesan dan atau nasihat dari Ustadz bagi para pendengar podcast Om Balai Besar POM di Palangkaraya ini agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan sehat dan optimal. Mungkin itu. Dan terakhir mungkin diselipkan juga tambahan doa ini Ustadz. Nah, mungkin kan yang khalayak ramai tahu, adik-adik itu juga tahunya kalau doa kalau berbuka Allahumma lakasumtu nih. Nah itu bagaimana, apakah sudah pas atau ternyata ada doa yang lain yang memang sesuai ajaran Islam dihitung sebagai sunnah seperti itu? Iya, Oke, silakan Bapak Ustaz. Terima kasih ya bahwa tetap aja para pendengar, para pemirsa gitu ya, dalam menjalankan ibadah puasa ini terkait dengan makanan kita jaga.
Apakah itu tadi saya katakan apa yang kita makan? Apa tuh? Harus kita perhatikan. Tentunya sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi makanlah apa yang ada di bumi ini halal, di samping itu juga thayyib. Bahkan jangan sampai ada yang barang masuk ke dalam tubuh kita ini barang-barang yang haram. Kan gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Karena di dalam hadis juga disebutkan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Jadi setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka layak dia masuk neraka. Makanya di saat pagi hari gitu ya, kita kan minta doa itu, berdoa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kan diserahkan habis subuh ya, habis subuh. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, aku minta rezeki yang halal, yang thayyib, dan aku mohon kiranya amal ibadahku itu engkau terima. Jadi seharian itu gitu ya, seharian itu gitu yang kita lakukan nanti. Kita dapat ilmu, kita cari nafkah untuk kita, untuk keluarga gitu ya. Kemudian kita beramal ibadah, sholat kah yang mahdo atau yang ghairu mahdo gitu ya. Dan dalam ibadah itu kan dikenal ada yang mahdo dan ada yang ghairu mahdo. Yang mahdo itu ibadah yang memang tata caranya, aturannya, waktunya itu sudah ditentukan, seperti puasa, sholat gitu ya, haji itu mahdo. Dan ada yang ghairu mahdo juga dalam bulan Ramadan yang sangat dianjurkan, bersedekah. Sampai Rasul menyatakan itu kan, diceritakan itu Rasulullah itu adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Tapi wajibun nas makan Ramadan, dan lebih lagi saat Ramadan itu lebih. Itu banyak bersedekah. Ditingkatkan, dilipat gandakan. Nah, jadi yang pertama apa yang kita makan. Yang kedua bagaimana cara kita makan. Ya di samping kita bismillah, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ya. Makan dengan tangan kanan. Nah, jika tidak boleh kita makan sambil berdiri. Nah, itu etika sebenarnya. Etika. Jadi etika kita makan sambil duduk dan tidak boleh kita tergesa-gesa. Kemudian berapa porsi yang kita masukkan itu? Nah, menurut hadis Allah, sepertikah makanan, sepertikah minum, sepertikah untuk nafkah. Sehingga dalam Quran itu Allah berbilang, ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang beriman makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena Allah tidak suka bagi orang-orang yang berlebihan. Jadi ibadah juga kalau berlebihan nggak boleh. Semalam suntuk sholat terus nggak boleh juga ya. Ya bahkan menurut kesehatan kan gitu kan, kita malam kita terus sampai suntuk itu kurang memenuhi hak badan tadi. Nggak ada memenuhi hak badan. Akhirnya siangnya tidur. Nah, begitu tidur dibanguni istrinya, "Ma, ini kerja sana." Katanya tidur itu ibadah kok. Di bulan Ramadan itu tidur itu ibadah. Bukan gitu maksudnya tidur ibadah itu. Tidur ibadah di bulan Ramadan itu adalah ya kalau pernah istirahat sebentar itu namanya tidur ibadah. Menjadi ibadah. Jangan jadikan alasan. Tidak disengaja. Naumusa'im wal ibadah. Jadi tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Kita bisa meletakkanlah. Jadi apa yang kita makan, bagaimana cara kita makan, berapa porsi yang kita makan. Nah, jadi yang pertama tadi terkait dengan makanan, yang kedua terkait dengan etika. Etika terkait dengan ukuran yang kita makan. Kemudian kita disuruh juga untuk berdoa, Allahumma apa itu disebutkan lakasumtu ya, wabika amantu ala rezekika aftotu. Bisa langsung birahmatika ya arhamar rahimin. Ada dilanjutkan wabtalatil uruk insyaallah.